Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 99 kali hajat kita semua pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Ibu apa hajatnya kalau boleh tahu? Deketin mic-nya, saya nggak dengar. Ayo. Ibu hajatnya apa? Pak Haji ada nugrah Pak Haji. Kok ibu maksain berani sedekah 10 juta kalau boleh tahu? Iya. Gimana ceritanya? Kok ibu maksain sedekah 10 juta? Begini Pak Haji, saya kan dapat YouTube-nya Pak Haji Desember akhir. Desember akhir itu saya langsung lakukan bangun malam itu, mandi, pandan apa, tahajud, ngaji. Nah, setelah lakukan itu Deketin mic-nya. saya kan tidak punya saya tidak punya ATM. Tidak pernah juga mengisi Pak Haji, jadi saya tidak pernah ngurus-ngurus itu, hanya bisa bayar bulanan anugerah itu. Nah, sudah saya amalkan 1 bulan begitu, dia bilang adik saya, coba cek katanya, siapa tahu ada. Nggak mau berharap kalau ada ya, biarkan kalau ada, saya bilang begitu. Nah, lama-lama penasaran juga sih, karena saya nggak punya ATM. Saya bilang, oke, kita ke Beri urus ATM, bilang saya begitu. Nah, oke, ayo, langsung berangkat, urus ATM. Nah, bilang ke Beri, Bu, mana ATM-nya? Saya bilang, ATM saya sudah keluar, so Bu, nggak pernah punya ATM. Sudah mau urus baru, ya, urus sudah selesai, sudah tinggal sudah selesai, langsung kita ke urus, Dek, coba kita cek apa, iya ya, cek, 10 juta Pak Haji. Masuk. Iya, 10 juta masuk. Sudah saya kasih tahu kakak saya bilang, saya sudah berhasil gini. Akhirnya mereka sudah mulai juga amalkan Pak Haji. Nah, ini singkat cerita, kemarin saya bilang, saya mau berangkat ini, saya bilang, tapi apa ya? Mau minta izin sama suami, takutnya ndak karena dia kan ndak terlalu paham yang begitu Pak Haji. Jadi yang nonton YouTube-nya ibu. Iya, nonton saya. Nah, ibu apa sehari-harinya kegiatannya? Kegiatan saya Pak Haji menjahit di pasar. Jahit di pasar. Permak, ya. Kan dulu saya sebenarnya Di Kendari tuh. Kendari, pas di provinsi itu, kota. Saya kan pertama itu siapkan kain-kain yang gitu Pak Haji, pada pesta-pesta apa. Karyawan saya sampai 5 orang, 6 orang begitu Pak Haji. Setelah corona itu, 1 tahun sebelum corona itu datang, sudah terasa ekonomi waktu itu, jadi sudah mulai kurang-kurang. Jadi 1 tahun sebelum corona itu saya tinggal 1 orang karyawan saya Pak Haji. Mulai serut-serut. Sudah. Sampai sekarang nggak punya karyawan lagi. Karena nggak punya karyawan? Nggak punya karyawan sendiri. 1 sih, tapi kecuali ada gunting kain baru saya panggil. Kalau saya sendiri. Nah, kalau suami apa kegiatannya? Dia mengajar Pak Haji. Di SMP. Oh iya. Jadi ini kemarin mintanya 1 minggu. Jadi ibu, kalau orang Muna kan namanya ada Laode. Oh, kalau Laode itu laki-laki Pak Haji, kalau Laode perempuan. Oh, bukan perempuan. Iya, perempuan. Kalau perempuan? Laode. Dia. Baode. Waode. Kalau perempuan. Kalau laki? La. Oh iya. Bedanya la dengan ba. Oh iya. Laki la, kalau perempuan ba. Oh iya. Tamu RDAY banyak kan namanya Laode. Iya. Ya, pada kesini dari Muna. Dia kalau kemari pasti bawa kacang mente. Oh, jambu mente. Jambu, bawa kacangnya. Kemarin itu pas saya kepikiran sih Pak Haji. Saya sakit pikiran itu saya lupa. Apa? Sakit pikiran mau bawa jambu mente. Oh, jambu. Jambu mente namanya Tapi pasti bukan kacang mente. Jambu mente. Jambu mente dibilang. Tadi goreng. Iya, jambu mente kalau di Oh, jambu mente. Bukan kacang, jambu. Oh, jambu. Itu bahasanya bahasa anunya itu kacang. Sebenarnya jambu mente sudah sama. Yang penting ada mentenya. Jambu monyet. Ya. Kacang jambu monyet. Iya, sama. Itu pasti orang Muna bawa terus. Iya. Karena hasilnya di Muna. 5 plastik, 10 plastik pasti ke sini bawa. Dari mana? Dari Muna gitu. Dulu. Kepikiran kemarin karena sendiriku datang, saya mau itu tentennya berat. Nantilah insya Allah pasti. Itu Muna kan? Itunya tanamannya. Hasil Muna itu, Pak. Hasil Muna ya? Ya, hasil Muna. Hasil Muna lihat jambu mente. Iya. Tapi kalau di Kendari itu provinsi banyak penjualnya Pak Haji. Iya. Dari Muna. Dari Muna hasilnya. Iya. Bagus-bagus itu dia. Kualitasnya kalau dari Muna. Kualitasnya ya. Tanpa pupuk lihat hasilnya sendiri. Nah, di Bogor ini ada, di Kabupaten Bogor ini ada orang Muna, kakinya sakit,
udah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh, luka, jadi mau diamputasi. Oh. Nah, orang dia kepala Satpol PP Kabupaten Bogor. Nah, datang kemari dia berobat, dianterin sama dosennya IPB. Namanya Pak Saharudin, orang Muna. Pak Saharudin. Dosen IPB Pak Saharudin. Kenal itu. Yang istrinya kerja di Dinas Pendapatan Kota Bogor. Istrinya orang Muna. Nah, suaminya dosen di IPB. Di IPB dosen namanya Pak Saharudin. Nah, dia punya tuh keponakan. Nah, sakit itu. Itu alhamdulillah diijab sama anak yatim. Itu bisa kering dan sembuh sekarang normal. Nah tuh kalau kesini hobinya bawanya itu tuh Jambu mente. kacang, iya jambu mente, jambu monyet, jambu mente. Kalau kita ramai itu jambu mente. Tuh dia, nah. Itu. Ada yang gula pas, gula merah ini atau gula pas. Iya, saya cemil tuh, cemil. Makanya tadi bilang dari Muna, dari Kendari. Ya anak yatim inget ke Kendari, nginep di Pulau Bokori. Ada kan di Kendari Pulau Bokori? Anak yatim ke sana juga Pak Haji. Hah? Ya, dikirim. Anak yatim ke sana ke Bogor. Anak yatim ke Pulau Bokori naik pesawat Lion. Transit di Makassar. Ada yang langsung bablas ke Kendari. Lion. Iya. Nah, Kalau kita tahu langsung kita ikut ke sana ya. iya ibu ijab di Pulau Bokori. Kita naik perahu ke sana. Nyebrang. Nanti kan besok ada anak yatim mau ke Makassar. Siapa tuh yang ngundang? Pak siapa tuh ke Makassar? Ini Masih di sini tuh. ya, dia terkabul hajatnya. Amin. Sekarang ibu apa hajatnya jauh-jauh dari Kendari? Jauh-jauh dari Kendari maksain sedekah 10 juta privat ke RDI. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Sebenarnya saya ingin lunas anugerah Pak Haji. Hah? Lunas anugerah Emang berapa utangnya? kurang lebih 200 juta Jaminannya apa? rumah. Rumah. Ya. Nah, dulu buat apa tuh utang 200 juta kalau boleh tahu? Untuk bisnis tadi kayak beli kain-kain itu Oh, buat beli kain. dengan bangun rumah. Oh, bangun rumah. Ya. Ibu inget-inget, waktu bangun rumah, ibu udah nikahin anaknya belum? Belum ada yang nikah. Gak boleh. Jadi orang yang bangun rumah, kalau belum nikahin anak, utangnya gak bakal lunas. Orang yang belum nikahin anak, gak boleh bangun kuburan, sama gak boleh bangun rumah, sama gak boleh buka atap rumah. Nanti utangnya nggak bisa lunas. Itulah Pak Haji karena kan rumah pertama itu masih atap-atap rumbia Pak Haji. Iya, terus ibu buka. Oh iya. Aduh, Karena hancur. nggak boleh. Karena hancur Pak Haji. Makanya itu sakit pengen ketemu Pak Haji karena itu juga curhatnya. Karena pernah saya bongkar atap. Nggak boleh. Orang yang bongkar atap, kalau belum pernah nikahin anaknya, sampai kapanpun utangnya bakal lunas. Itulah makanya kayak bagaimana ya kepikiran saya, kapan ini utang lunas ya? Gitu. Nggak bisa lunas kecuali ibu ibadah ekstrim, Iya. sedekah ekstrim, ucapan ekstrim. Jadi apa-apa mesti ekstrim karena hajatnya ekstrim. Oh iya. Gampang lah. Iya. Ibu cicil dulu apa makanan favoritnya ibu. Di Kendari ibu makanan favoritnya apa yang makannya lahap. Di Kendari sih. Kalau orang mana dia doyan makan sayur bening Pak Haji. Sayur bening. bening pakai bayam. Iya. Pakai apa lagi? Kelor itu dengan apa lagi? Jagung yang belum jadi itu kalau orang Kendari bilang pasele Pak Haji. Ya. Sayur bening, kelor sama kalau dibilang sabu siam gitu. Ya. Sayur bening saya itu tiap hari makan sudah itu yang doyan. Pakai sambal. Anda pakai sambal, Anda bisa makan sambal. Oh iya. Itu paling itu kalau kita beli di penjual makanan itu 13.000 satu porsi sayur bening, ikan goreng dapat satu Ya, nasi. Iya. 13.000 ya. 13.000. Nah minumnya apa tuh? Kalau minumnya air putih karena saya Berarti nggak bayar ya?
Oh, kalau putih kan ada. Kan kalau di kios itu kan enggak. Kalau kita beli kan ada emang air minum di kios. Jadi beli saja makanan baru makan di kios kadang begitu Nah, Pak Haji. kira-kira 13.000 deh. Ya. Kalau komplit taruhlah 15.000 Ya, dah. 15.000 ya. 15.000 kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kali 12. Nah, kalau ibu nggak ada uangnya, DP dulu tanda jadi bahwa kita niat sedekah senilai makanan favorit. Oh iya. 15.000 kali 500 anak yatim berapa? 7.500.000 atau berapa? 7,5 juta. 7,5 juta semua. Nah, ibu cariin uangnya, sedekain dah 7,5 juta. Baru satu, masih kurang 11. Nanti ibu cicil. Udah, nanti itu tolak balanya. Oh ya, tunggu lupa saya tulis. Kalau enggak ibu utangnya nggak lunas-lunas. Pak Haji. Soalnya ibu buka atap. Iya. Makanya saya lihat Pak Haji di YouTube-nya itu buka atap, nggak boleh. Saya langsung kaget begini. Saya pernah buka atap. Nggak boleh. Langsung kaget saya Pak Haji. Karena pas kena saya. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Siapa? Vira. Kenapa? Oh iya. Nggak boleh bos. Pokoknya lo paksain harus. Gimana caranya? Paksain. Pak Haji kenapa sih apa-apa mesti maksa? Karena hajat kita maksa. Iya. Kalau hajat kita nggak maksa nggak bisa. Paksain. Berapa tadi Pak Haji totalnya? Makanan favoritnya kan nasi bayam bening kan? Iya. 15.000. 15.000 kali 500 anak yatim kali 12. Karena ini nilainya gede, 7.500.000 kali 12. Angkanya gede, mendingan sekali dulu aja tanda jadi sama Allah. Iya. Jadi sedekahnya 7.500.000. 7,5 juta. Manjur. Manjur. Ini harus DP Pak Haji atau gimana? Iya, kapan ibu ada waktu, ada rezeki, ibu paksain sedekah. Kalau di bawah dari ini saya DP sekarang boleh? Boleh. Nanti yang ibu, lain cicil ya? iya. Nanti transfer saja. Iya, soalnya kalau nggak nanti ibu nggak lunas-lunas utangnya. Iya. Harus lunas. Iya, iya. Dan pasti lunas. Kembalinya itu ya. Ya Allah. Bu, tadi saya tanya anak yatim. Sayang, kamu kan besok mau berangkat ke Turki. Ini anak yatim besok mau ke Turki, Bu. Liburan ke Turki. Kamu ngimpi gak sayang ke Turki? Nggak ngimpi. Ini anak yatim kan kita mau berangkatin umroh. Liburan ke Turki ya. Kamu mimpi gak punya paspor sayang? Nggak mimpi. Besok, hari Rabu, jam 00 habis tahajud, anak yatim mau ke Candi Borobudur, ke Jogja. Mau ke Gawah Gunung Merapi, Mbah Marijan. Mau berangkat besok, jam 00. Sayang, kamu mimpi gak kepilih 100 anak yatim? Nggak mimpi. Nah, kita suka bermimpi. Lunas kapan ya hutang saya? Ibu nggak boleh ngomong begitu. Pasti lunas. Pasti lunas, amin. Pasti lunas. Ini juga nih Pak Haji, saya kan pernah menikah di 1 tahun yang sama itu 2 orang. Karena siapa dia juga di YouTube-nya Pak Haji. Ibu nikah sama suami yang pertama, anaknya berapa? 1 kali menikah sih Pak Haji saya. Oh 4. iya. 4? Iya, 4 anak Waduh, saya. alat kelamin lu jebol dong. Iya. Terus? Karena saya lihat di YouTube-nya Pak Haji menikah di tahun yang sama itu 2 orang. Apa? Menikah 2 orang di tahun yang sama, bersaudara, saya. Oh iya, nggak boleh. Nah itu lagi. Mesti tahunnya beda-beda. Iya. Jadi begini Pak Haji jalan solusinya yang ini. Kan tadi sedekah makanan favorit. Sudah termasuk Tolak ini ya? balanya, iya. Sudah ya? Oh iya. Ya ampun, ibu banyak itu ya. Banyak itunya. Ini juga Pak Haji, saya kan ada tela di payudara. Bagaimana Pak Haji? Tai lalat ada di mana? Di alat kelamin. Bukan di payudara. Di Pak Haji. tete. Dekat mana pentilnya? Atas, Ada di bawah, bawah kanan, pentil. kiri. Di bawah pentil sih. Hah? Di bawah pentil. Di bawah pentil. Warnanya hitam apa merah? Sebenarnya telatnya itu tidak Coba lo ke toilet dulu belakang. Lo ada toilet, masuk. benaran. Ya ada di toilet. Coba, nih bapak ibu masuk. Lihat, ntar kabarin gue. Jangan difoto, gue udah lihat. Ayo, masuk. Sini nih, ini toilet. Nih masuk. Lihat tetenya, pentilnya lah, hitam apa putih, hitam apa merah. Ada aja. Banyak apa hajatnya jauh-jauh dari Kendari? Hajatnya apa jauh-jauh dari Kendari?
Kayak rata melintir. Ah? Kayak rata melintir. Oh iya boleh, tadi ajarin. Kok tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Hah? Dari YouTube. Oh iya, kok bisa ketemu YouTube saya? Gimana ceritanya? Nggak tahu aja karena kalau buka-buka YouTube ketemu Pak Haji langsung tulis. Keluar. Iya langsung keluar. Nah, yang tertarik dari mana YouTube RDI? Yang tertarik RDI YouTube yang mana kok tertarik? Sehingga maksain dari Kendari terbang dari Muna ke Kendari dulu kan? Naik apa dari Muna ke Kendari? Saya naik kapal laut. Dari Muna? Iya, 4 hari 4 malam. Oh, dari Muna ke Kendari dulu atau dari Muna langsung ke Tanjung Priok? Nah, di Bau-Bau. Oh, ke Bau-Bau. Bau-Bau langsung Tanjung Priok. Oh, dari Muna ke Bau-Bau. Iya. Bau-Bau baru ke Tanjung Priok. Iya. Oh iya. 4 hari 4 malam. Apa tai lalatnya warnanya? Hitam sih Pak Haji tapi kecoklat-coklatan gitu. Oh iya nggak apa-apa, bukan merah ya? Rata dengan tidak berisi sebenarnya, rata dengan kulit. Oh iya, nggak merah kan? Enggak. Nggak, aman. Yang parah kalau merah. Kalau merah harus dikasih tahu, kalau nggak nanti hutangnya nggak lunas-lunas. Ini bagaimana hajat saya Pak Haji kalau suami kan ada telala di itunya di kemaluan. Di alat kelaminnya, Iya. udah tahu, udah lihat. Kapan lihat? Udah lama lihatnya Pak Haji. Udah lama lihatnya, hampir tiap hari ya. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Iyalah ketawa sendiri Pak Haji malah YouTube Pak Haji 300 lebih saya download Pak Haji. Apa? 275 Pak Haji. Saya download. Download? Iya. Wah, Karena kan di rumah saya download memang di pasar menjahit sambil menjahit saya pakai itu. headset. Oh ya headset. Ibu bilang, orang gila ini orang menjahit saya dengar saja. Kalau saya tidak pengen udah kedengaran kan menjahit Pak Haji. Iya. Wow, luar Kalau biasa. itu mungkin ada yang merasa pernah nonton. Ini lagi Pak Haji. Ya. Jadi kalau suami itu bagaimana Pak Haji? Apa terpengaruh dengan hajat saya itu? Enggak. Ibu aja yang diobatin. Suami aman Kan lah, saya sudah nyantai. bilang sebelum Pak, karena Kapan nanti lihat alat kelamin suami? Kalau suami dilihat alat kelaminnya ada tai lalat apa enggak, dia curiga gang, lihatnya gimana? Kalau pas ML, tawarin dulu ML. Sambil lihat nanti dibersihin. Ibu suka gak bersihin alat kelamin suami kalau habis ML? belum lah. Belum? Jadi kalau ML yang bersihin alat kelamin suami siapa? Karena perasaan nonton disuruhnya Pak Haji mungkin hanya beberapa kali sih. Terakhir nenenin suami kapan terakhir? Terakhir 3 hari lalu kapan? Nenenin suami. Ibu yang nawarin apa suami minta? Suami minta. Oh iya, bisa gak ibu nanti pulang dari sini neneknya nawarin ke suami? Kan begini Pak Haji, kan maksudnya supaya diizinkan saya ketemu Pak Haji itu kan tadinya tidak izin saya karena sendiri berangkatnya Pak Haji. Kan suami khawatir kalau kerja berangkat sendiri istrinya. Jadi Ya. saya bilang, Pak, kalau saya sudah ketemu Pak Haji, tiap hari saya layani Papa, saya bilang. Yang penting izinkan saya ketemu Pak Haji dulu, saya ke Bogor dulu. Ya. Dan nanti tiap hari kita ML, saya bilang. Nanti tiap hari apa? Nanti tiap hari saya bilang kita ML. Oh iya. Terus suami ngomong gimana? Ketawa saja sih. Alhamdulillah. Bagaimana cara merayunya supaya dia izinkan saya ke Bogor? Iya. Mana sendiriku. Iya. Tapi gimana ngiyakinin ke Bogor suami kok bisa ngizinin? Begini saya bilang, saya nggak boleh berangkat kamu kalau sendiri. Pokoknya nggak boleh berangkat. Boleh berangkat ada teman. Saya bilang, begini, memangnya kalau ada teman, saya hidup, saya selamat. Kalau saya sendiri saya mati. Bilang gitu. Saya kan punya Allah, masa harus ada teman? Iya. Baku tunggu dengan teman, kapan saya mau berubah? Saya bilang. Iya betul. Masa gelisah dengan catatanku ini, saya harus curhat ke Pak Haji. Takut. Iya. Karena di YouTube itu saya takut itu Pak Haji. Iya. Selama ini. Saya bilang begini, saya tidak pernah cerita sama kamu sebenarnya. Saya itu masuk di transferan saya itu sekitar 10 jutaan saya bilang. Iya. Makanya itu ilmunya Pak Haji, makanya saya ingin ketemu Pak Haji ini karena sudah ada bukti saya bilang. Ya.
Enggak apa-apa lah, berangkat saja. Yang penting kamu hati-hati. Hanya itu persyaratan saya sebenarnya harus ada teman berangkat ke sana. Iya. Saya bilang, oke lah, kan Allah ada aja Allah yang melindungi saya. Enggak perlu harus ada teman itu. Saya baku tunggu ada teman. Kapan saya berubah? Saya bilang, Iya. orang ini catatanku ini sudah gelis, saya harus sudah sampai aja. Iya. Saya bilang, ini catatanku lebih sebelum sebelah tulis ini sama surat sampai haji. Oh, sudah ditulis. Sudah ini sebanyak. Ya. Gitu. Termasuk kamu juga sama surat ada teler di situ itu. Ya. Itu utang udah pernah berhenti berutang. Saya bilang bagaimana gara-gara dia bilang Pak Haji gara-gara teler di situ tuh. Ya. Bilang begitu. Tapi kan tadi tai lalatnya udah dijawab. Tidak masalah, kadang kan warnanya hitam kan? Iya. Yang nggak boleh yang warnanya merah. Iya. Iya. Hitam ke coklat. Kalau suami kan nanti ibu lihat dulu, nanti pulang. Pah, aku periksa dulu ya tai lalat di kontol kamu ya. Hitam apa putih, hitam apa merah. Terus apa kan Pak Haji? Terus apa kan kalau begitu? Jimat. Ya. Enggak lah, kalau hitam nggak apa-apa. Oh, Ya nggak boleh kalau merah. Oh itu. Oh iya. Terus ada lagi pertanyaan? Ini anak saya yang pertama Pak Haji. Anak saya yang pertama kan Iya. lulusan Gontor Pak Haji. Iya, udah selesai. 11 tahun dia itu 12 tahun kah? Karena SMP SMA dia Gontor. Iya. Kuliah lagi di Gontor di Jawa Timur itu, Iya. Gontor 1 Surabaya. Tapi pulangnya Pak Haji ibadahnya bagaimana ya, malas, baru main game terus Pak Haji, bagaimana itu? Gampang, nanti diajarin. Gampang. Jadi nanti serumah gak sama ibu? Ini kan lagi karena nganggur dia sudah selesai baru-baru Mei sudah. Rencananya mau ke Batam Pak Haji cari kerjaan. Pulang 7. Ke Batam. Iya. Jadi sekarang masih serumah gak sama ibu? Masih serumah Pak Haji. Oh ya gampang kalau masih serumah. Kalau di RDI namanya disuwuk, dicamahin. Ibu remes alat kelamin ibu, colek ke wajahnya dia. Dia disuwuk. Kalau subuk itu Pak Haji kayak dicolek Ibu remes dulu alat kelamin ibu. pakai cincin enggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Kecuali mandi tobat Pak Lidi, enggak Ya. pakai cincin, enggak boleh pakai gelang. Ya. Terus subuk. Kalau anak suka main game Pak Haji tadi? Gampang, ibu colek alat kelamin ibu, sentuh di kulitnya, tidak akan main game lagi selamanya. Iya. Oke. Tidak akan main game lagi selamanya. Itu sih, karena kemarin saat colek itu salahnya cuma bilang nurut manut katut patut. Boleh, Berhenti main game udah lupa ngomong. boleh. Ibu colek alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya dia. Tidak main game selamanya. Kalau kita pasang CD itu di atas jendela Pak Haji, apakah dalam keadaan terbalik? Apa? Kalau pasang CD di atas jendela itu bekas pakai 9 hari, apakah dipasang dalam keadaan terbalik CD-nya? Terbalik boleh, yang paling bagus terbalik. Kayak iya. contoh nih, ibu kan masuk ruangan saya. Tuh di atas internet tuh isi dalam saya semua tuh bu. Iya. Jadi ibu ngelewatin, kepalanya lewatin dalam saya pasti. Nanti balik lagi tamunya pasti. Itu anak saya Pak Haji SMP tapi masih ngompol. Oh gampang, pakein celana dalamnya ibu, nanti nggak ngompol lagi. Celana dalam bekas? Celana dalam ibu yang baru, yang bekas bekas boleh, baru boleh. Nah, atau ibu colek alat kelamin ibu, dicolekin ke alat kelaminnya anaknya itu. Oh iya itu terus. Nah ini juga ini kasihan aku. Baru kan dia mondok kasihan. Jadi bagaimana ke tukang ngompol di pondok? Iya. Nanti diganggu temannya. Tunggu dulu. Oh colek kelamin saya baru. Colek alat kelaminnya dia. Oh. Itu Pak Haji kalau seandainya anak saya berangkat ke Batam nanti kan itu memang rencana bulan 7 Pak Haji. Jadi saya subuk dia atau saya langkahi begitu? Iya dilangkain, pas mau berangkat dilangkain.
rezekinya banyak, rezekinya banyak, rezeki banyak, rezeki banyak. Terus posisi langkahnya itu sembarang nggak posisinya Pak Haji? Kenapa? Sembarang posisinya dilangkahi? Iya. Begini Pak Haji cara langkahnya. Umpama ini anak Pak Haji. Ya, umpama ini langkahi 1, Ya. 2, Ya. gitu sampai 9 kali ya Pak Haji? Ya, bolak-balik 9 kali. Hmm. 1. 1 kali itu? Ya, 2, kali. Oh iya, iya. 3. Sering juga begitu anak. Ya, sambil bilang. Hanya saya bilang, Rezekinya banyak, rezekinya banyak, rezeki saya banyak. pikir saya langkahi dulu daftar begini baru langkahi lagi. Ya, rezekinya banyak, rezekinya banyak. Makanya saya perjelas supaya enggak. Nanti rezekinya banyak. Amin, amin, amin. Itu Pak Haji, kalau anak saya kan pagi-pagi kadang dia bersin itu Pak Haji, bagaimana solusinya itu? Ada 2 anak saya suka, kalau mungkin alergi dingin ya, suka bersin pagi-pagi begitu Pak Haji. Nggak apa-apa, Bu. Tinggal ibu cantik colek alat kelamin ibu, taruh di hidungnya dia. Sehat, nggak bersin lagi. Oh, Taruh di mulutnya dia. Kalau pas dia lagi bangun tidur, pas dia lagi tidur, colek, nggak bersin lagi. bangun tidur saya, Iya. colok begitu. Iya. Ini kan saya Pak Haji, saya juga apa namanya? Orang kata dokter bilang saya ini bronkitis Pak Haji. Jadi di sini tuh saya tuh kayak ada benjolan di dalam sini. Ya. Benjolan. Gampang, colek alat kelamin ibu masukin ke gini. Tuh. Colek alat kelamin ibu masukin gini. Nanti sembuh. Itunya, bisulnya. Jadi saya tuh Pak Haji, kalau bangun pagi itu bersin. Jadi kalau saya tahajud itu saya bersin. Nanti enggak. Oh, Nanti enggak. iya, iya, iya. Colek alat kelamin ibu. Nah, nanti colek dimasukin ke dalam itu. Nanti enggak. Oh, nah ngumpul tadi sudah di jamaah ya. Tidak ngumpul lagi. Ini Pak Haji kan, saya itu suka ini Pak Haji, pas mau ke sini tuh Pak Haji 1 minggu sebelumnya, kalau lagi zikir-zikir salat subuh itu, tiba-tiba ada kucing di sampingku. Iya. Kadang berikutnya lagi ada anjing di samping kiri saya. Terus yang terakhir saya minggu itu ada kucing di lipatan kain-kain jualan saya Iya. di rumah. Apa itu Pak Haji? Itu mau terkabul. Oh, terkabul. Iya, mau terkabul. Tenang aja, itu mau terkabul. Mau dapat rezeki gede, 10 miliar minimal. Amin, amin. Syukur-syukur dapat 100 M. Amin, amin. Rezeki. Binatang kesayangan orang kaya-kaya kan kucing dan anjing. Oh, iya. Ada gak orang miskin miara anjing? Ya ada, tapi kan anjing kecil, anjing yang jelek. Kalau yang bagus-bagus kan orang kaya-kaya kan? Kayak Presiden Prabowo. Ya, kucing. Oh, kucing bagus ya, mimpi kucing. Kucing. Tapi kalau saya mimpi kucing itu Pak Haji, 2 hari 3 hari kemudian saya sakit kepala itu Pak Haji. Nggak apa-apa, namanya kan mau terkabul begitu. Oh, begitu. Mau terkabul begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kalau mau ijab di atas kuda Pak Haji, bagaimana ini? Saya mau rencana ijab di atas kuda. Boleh nanti ijab di atas kuda, naik kuda ya. Baru ngomong di atas kuda itu sesuai hajat saya begitu Pak Haji. Iya. 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 Nanti ibu ijab di atas kuda sambil naik kuda. Oh iya. Bayar sedekah 100.000 kan sambil naik kuda. Sambil ibu ijab. Kayak Pak Prabowo kan hobinya naik kuda. Terkabul jadi presiden ya. Ijab. Ini kan kakak saya kemarin Pak Haji tidak jadi ke sana berangkat tuh, jadi dia bilang berapa kali tuh mau berangkat, dia bilang minta tolong sama Pak Haji, mintakan kentongan katanya. Siapa? Saya punya kakak kan, saya suruh dia amalkan ini, dia udah kepingin berangkat tapi belum. Boleh, tadi kasih centong. Oh iya. Boleh. Kakak saya itu sebenarnya berangkat 2 orang Pak Haji. Ya. Saya kasih mereka itu punya Pak Haji karena saya cerita bahwa saya masuk 10 juta. Iya. Dorang, amal kami gila-gilaan juga amalkan dorang. Boleh.
Itu Pak Haji apa ya? Ada keluarga Pak Haji, betul tetangga. Ini anaknya ada kayak kelainan begitu. Kan saya pernah nonton anaknya Pak Haji. Bisa kalau ibu kandungnya sendiri yang ini, caranya itu Pak Haji. Kasihan tetangga saya, anaknya ada Kenapa? kelainan sejak lahir. Kenapa? Anaknya itu kelainan, maksudnya tidak normal kayak anak-anak yang lain. Kelainannya kenapa? Tidak. Nih, ibu lihat YouTube kemarin, ada anak di dalam perut cacat. Tangannya, kakinya. Iya, saya nonton itu itunya Pak Haji. Digosok pakai celana dalam papahnya. Nah, sembuh, lahir normal kakinya. Ibu tinggal gosok aja celana dalam papahnya, minta digosok ke bagian anaknya yang kelainan. Kalau otaknya lain, otaknya digosok. Kalau mana yang lain? Gitu. Kalau mukanya ada kelainan, gosok mukanya, nanti normal. Otaknya kayaknya itu Pak Haji karena tidak ngomongnya tidak jelas. Boleh digosok. Pakai punya papahnya. Oh, punya bapaknya. Iya. Berapa hari Pak Haji? Sampai terkabul dong. Oh, iya. Sampai terkabul. Terus apa lagi? Kayaknya cukup deh. Boleh. Nah, ibu nanti saya ajarin, harus ibu hajatnya terkabul. Apalagi ibu udah maksain sedekah 10 Amin. juta. Amin, ya. Harus terkabul. Apalagi ibu udah maksain sedekah 10 juta. Ibu perhatiin. Iya. Ibu harus kaya raya tajam melintir. Amin. Harus cair 10 miliar tiap bulan. Ini sudah jadi wisata saya Pak Haji, kesini ini rencana memang begitu, sama istirahat. Kan Iya, Pak ibu bilang, usianya udah 50-an ke atas. 55. Iya. Berarti kalau bisa duit ngejar kita. Iya, itulah, Saya Pak. nggak mau ibu ngejar duit, udah nggak zaman. Duit ngejar kita. Betul. Harus 10 miliar. Jadi ibu perhatiin ya. Iya.